Halo anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Semoga di pagi yang sejuk ini anak-anak juga sudah bangun tidur, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita mempelajari tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2. Nah, di sini pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, pembelajaran yang keempat dengan materinya membaca nyaring, pertumbuhan manusia, dan menghargai perbedaan. Nah, kita lihat ya materinya dan kita pelajari sama-sama. Anak-anak bisa buka buku LKS-nya halaman 42. Nah, di sini kita membahas bahasa Indonesia dengan materinya membaca nyaring. Apa sih membaca nyaring? Apakah anak-anak tahu apa itu membaca nyaring? Nah, tentu anak-anak juga sudah tahu ya. Pada kelas 2 kita sering disuruh membaca nyaring. Membaca nyaring itu membaca dengan bersuara. Membaca nyaring juga kita harus memperhatikan tanda bacaan seperti intonasi, lafal, dan jeda. Nah, kita lihat di sini apa itu intonasi. Intonasi adalah naik turun nada pengucapan kalimat sehingga dapat membedakan pengucapan kalimat berita yang berintonasi datar. Sedangkan lafal adalah cara pengucapan kata yang jelas sehingga pendengar dapat menangkap maksud kalimat. Nah, jeda ini adalah tanda koma yang berarti kita berhenti sejenak, lalu tanda titik yang menandakan akhir kalimat. Nah, pada tanda koma ini kita berhenti sejenak, lalu tanda titik ini juga kita turunkan intonasi saat kita membaca. Nah, kita baca sama-sama di sini halaman 42. Yuk, kita baca tentang pertumbuhan manusia. Kita lihat bagaimana intonasi, lafal, dan tanda bacaannya. Pertumbuhan manusia dimulai sejak dalam kandungan dan setelah dilahirkan. Ketika bayi lahir, hal pertama yang dilakukan adalah menangis. Dalam masa pertumbuhannya, bayi akan bertambah besar, berat, dan tinggi seiring bergantinya hari, bulan, dan tahun. Seiring pertumbuhannya, bayi yang akan belajar tengkurap, duduk, dan merangkak. Bayi akan dilatih berdiri dan berjalan. Pada masa kanak-kanak, umur 5 tahun sampai 10 tahun, anak dapat makan dan mandi sendiri. Semula, anak tidak dapat berpakaian sendiri. Selanjutnya, dia akan belajar berpakaian dengan bimbingan orang tuanya. Setelah masa kanak-kanak, manusia menjalani masa remaja, yaitu pada usia 11 tahun sampai 19 tahun. Pada masa remaja, seorang anak membutuhkan gizi yang cukup. Para remaja perlu rajin berolahraga. Setelah mengalami masa remaja, manusia tumbuh menjadi dewasa. Nah, seperti itu ya anak-anak. Cara kita memperhatikan bacaan, intonasi, lafal, dan jeda. Anak-anak bisa berlatih membaca nyaring di rumah sendiri ya. Nah, sekarang pelajaran PPKN dengan materinya menghargai perbedaan.
Kita lihat di sini. Nah, anak-anak tahu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai macam perbedaan fisik, selera, dan latar belakang. Nah, Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan seperti pelangi. Ada yang memiliki kulit kuning langsat, putih, kulit berwarna gelap, ada yang memiliki rambut lurus, keriting, gelombang, dan macam-macam ya. Nah, meskipun kita memiliki perbedaan fisik yang jelas, tetapi kita harus tetap saling menghargai ya. Menghargai dan menghormati teman kita yang memiliki perbedaan dengan kita. Anak-anak perhatikan di sini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa anak-anak saling menghormati. Ada yang berambut lurus, mata sipit, kulit sangat putih, kulit gelap, rambut keriting lurus, tetapi mereka saling menghargai. Seperti itu ya anak-anak. Nah, dalam pergaulan sehari-hari kita dengan teman kita tidak boleh saling mengejek atau menghina teman kita yang memiliki perbedaan dengan kita. Tapi kita saling menghargai ya. Karena kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, yang menciptakan perbedaan itu bukan kita, tetapi Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita memiliki kulit seperti ini, memiliki kulit seperti itu. Ya. Nah, sekarang pelajaran PJOK, permainan kombinasi, berjalan, melompat, dan berlari. Apakah anak-anak pernah melakukan hal tersebut? Pasti pernah ya. Di rumah bisa anak-anak melakukannya. Nah, dengan saudara sendiri, seperti dengan abang, kakak, adik, bisa dilakukan. Nah, ini permainan ini memerlukan kerjasama kelompok seperti nah ini, kombinasi berjalan, melompat, dan berlari. Kita lihat caranya apa saja yang harus kita lakukan. Yang pertama itu, anggota kelompok membentuk barisan ke belakang. Lalu yang kedua, anggota kelompok di barisan pertama berjalan pelan, kemudian melompat ke arah lubang ban pertama, lalu melompat lagi ke arah lubang ban kedua. Setelah sampai di ban akhir, siswa berlari kembali ke garis start. Garis start ini adalah garis memulai. Begitu seterusnya sampai siswa kembali ke garis start. Nah, sampai semuanya kembali ke garis start. Begitu dilanjutkan lagi dan dilanjutkan. Yang ketiga, kelompok yang paling cepat menyelesaikannya keluar sebagai pemenangnya. Seperti itu, siapa kelompok yang paling cepat, maka dialah pemenangnya. Oke, anak-anak bisa melakukannya sendiri di rumah ya, dengan kakak, abang, adik. Nah, bisa anak-anak lakukan. Kelompoknya dua-dua saja sudah cukup. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.